Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya. Di sini saya mau menjelaskan tentang kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Di sini saya mau menjelaskan tentang reaksi obat tidak dikehendaki atau disingkat dengan ROTD. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, obat merupakan suatu bahan atau panduan bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis dan mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan. Tujuannya untuk memperindah atau bagian manusia. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat atau disebut dengan drugs-related problem, salah satu kaitannya dengan penggunaan reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Reaksi obat yang tidak dikehendaki atau drugs-related problem merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien. Akibat terapi obat potensial mengganggu keberhasilan terapi yang diharapkan. Reaksi obat tidak dikehendaki atau disingkat dengan ROTD seringkali menyebabkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan layanan kesehatan atau healthcare. Pada tahun 1959 dipasarkan obat thalidomid. Dalam naskah promosinya dicantumkan bahwa thalidomid diklaim sebagai obat yang sangat aman. 5 tahun kemudian, obat tersebut ditarik dari pasaran dan lebih dari 8.000 bayi di 46 negara telah lahir dengan cacat. Kasus tragis ini berperan penting sebagai pemacu di dalam pendirian lembaga-lembaga badan pengawasan obat di seluruh dunia. Di antara lembaga-lembaga tersebut, yang pertama didirikan adalah Medicines Control Again atau MCI di Inggris. Yang kedua, Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat. Yang ketiga, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM di Indonesia. Tujuan yang utama yaitu organisasi-organisasi ini adalah untuk mengevaluasi secara terus-menerus semua obat baru yang belum beredar maupun yang sudah beredar di masyarakat. Reaksi tipe A mencakup kerja farmakologis primer atau sekunder yang berlebihan atau perluasan yang tidak diharapkan. Dari kerja obat seperti diuretik, menghibas hipokalemia, atau propanolol, menghibas pemblok jantung. Reaksi ini seringkali bergantung dosis atau mungkin disebabkan oleh suatu penyakit bersamaan. Interaksi obat-obat atau obat makanan, walaupun mereka dapat mengakibatkan ketidakmampuan cacat yang signifikan pada pasien. Pada reaksi tipe B termasuk reaksi idiosinkratik dan reaksi imunologik atau reaksi alergi. Reaksi alergi mencakup berbagai tipe. Yang pertama, anafilaktik atau reaksi alergi mendadak bersifat sistematik atau segera, hipersensitivitas. Tipe 2, sitotoksik, dan tipe 3, reaksi serum. Kemudian tipe 4, alergik tertunda. Contoh dari suatu reaksi idiosinkratik termasuk anemia alpasik atau kerusakan sumsum tulang yang menyebabkan berkurangnya sel darah merah dengan klorafinekol atau gejala Stevens-Johnson dengan phenytoin. Kemudian reaksi tipe C berkelanjutan disebabkan karena penggangguan obat yang lama, misalnya analgesik, nefropati, dan diskinesia tadi. Kemudian reaksi tipe D adalah reaksi tertunda, misalnya tetatogenesis dan karsigogenesis. Kemudian ada reaksi tipe E
yaitu penghentian penggunaan, misalnya timbul kembali karena ketidakcukupan adrenokortikal. Beberapa golongan obat tertentu secara rutin berhubungan dengan ROM. Dalam studi ditemukan bahwa glikosin, asetol, warfarin, dan prednison adalah beberapa zat yang paling sering berkaitan dengan ROD. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROTD yaitu polifarmasi, jenis kelamin, kondisi penyakit yang diderita, pasien lanjut usia, ras, dan polimorfisa genetik.